Halo semuanya, udah pada kenal produk Erigo belum? Yuk sini aku kenalin. Produk Erigo merupakan produk fashion lokal yang berasal dari Indonesia. Produk Erigo sendiri diperkenalkan atau dibawa oleh Muhammad Sadat sebagai founder dan CEO Erigo Store sendiri. Kemudian produk-produk dari Erigo ini terdiri dari kaos sehari-hari, kemudian kaos untuk fashion dengan desain-desain street gitu, ala-ala anak Gen Z yang gaya hidupnya urban. Kemudian juga ada jaket sehari-hari, kemudian ada jaket outwear juga yang biasa bisa dipakai di traveling gitu, mungkin kalian mau pergi ke gunung, itu juga ada. Kemudian ada polo, ada celana juga, bahkan hingga parfum. Berdasarkan website resmi Erigo, Erigo merupakan produk fashion yang digunakan untuk aktivitas seperti traveling. Namun jika kita mau memakainya untuk kebutuhan sehari-hari atau fashion sehari-hari juga bisa, karena Erigo juga menyediakan kaos-kaos basic dengan gaya yang street yang bagus banget. Nah, Erigo ini juga mengutamakan desain dan kenyamanan pemakainya. Produk-produk Erigo ini harganya dimulai dari 60.000 hingga 500.000. Untuk harga 60.000 itu biasanya merupakan produk-produk seperti basic, kaos basic, kemudian juga yang biasa dipakai sehari-hari, hingga untuk harga yang paling tinggi itu merupakan produk-produk dengan kualitas yang lebih premium dan lebih bagus juga tentunya. Nah, kalian tahu nggak sih kalau dulu Erigo itu namanya bukan Erigo loh. Jadi Muhammad Sadat pada tahun 2011 memulai usahanya dengan nama Selected & Co. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ia mengetahui bahwa namanya ini ternyata sudah ada di negara Inggris, sehingga ia mempertimbangkan untuk mengganti namanya menjadi Erigo. Pencapaian terbesar Erigo adalah pada tahun 2021 dan 2022, karena Erigo berhasil tampil di New York Fashion Week. Masing-masing dari New York Fashion Week ini, Erigo menampilkan 60 tampilan dari produk-produk Erigo. Pada tahun 2016, Erigo memiliki campaign Traveling with Erigo, dengan harapan nama Erigo ini akan dikenal negara luar negeri dengan desain-desain buatan asli anak bangsa. Nah, Erigo sendiri memasarkan produknya di beberapa lokasi. Mereka mulai dari offline store, kemudian mereka juga ada website resmi Erigo, kemudian juga melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, kemudian juga melalui marketplace e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Instrumen pembelajaran budaya yang dapat diimplementasikan oleh produk Erigo. Yang pertama ada desain produk dengan unsur budaya. Nah, dalam hal ini tentunya kita dapat menampilkan motif atau pola berupa tradisional khas Indonesia, misalkan seperti batik, tenun, dan ukiran pakaian lainnya yang mengandung tradisional. Selain itu, kita juga dapat memberi penjelasan di setiap label produk Erigo mengenai asal-usul dari motif tersebut. Yang kedua, ada kampanye sosial dan edukasi. Kita dapat melakukan kampanye secara offline maupun online yang berisi penjelasan mengenai filosofi desain yang terinspirasi oleh budaya. Tidak hanya itu, kita juga dapat memaparkan konten video visual yang edukatif di media sosial dan memberikan sebuah artikel atau jurnal mengenai nilai-nilai budaya lokal. Yang ketiga, ada kolaborasi dengan seniman lokal. Dalam tahap ini, kita dapat membangun hubungan kerjasama dengan seniman lokal untuk menciptakan desain yang unik yang mengandung nilai budaya. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan platform media sosial guna menarik banyak audiens terhadap seniman lokal tersebut. Yang keempat, ada pengemasan produk yang berbudaya. Dalam hal ini tentunya kita dapat membuat kemasan produk yang menarik berupa tulisan yang menjelaskan mengenai literasi budaya lokal, sejarah, dan makna dari produk Erigo. Dengan demikian, beberapa instrumen yang telah saya jelaskan dapat dikatakan bahwa Erigo tidak hanya berperan untuk menjual pakaian, tetapi juga berperan sebagai salah satu medium yang berfungsi untuk melestarikan dan mempromosikan nilai budaya Indonesia. Nah, pada produk Erigo ini juga tercipta kelompok acuan dari produk Erigo,
Yang pertama, terdapat kelompok acuan influencer dan juga selebritas, di mana terdapat Raffi Ahmad dan juga Nagita. Mereka menggunakan produk Erigo, dan Raffi Ahmad ini ternyata merupakan brand ambassador dari Erigo. Dia bahkan mengikuti live Shopee pada tanggal 18 Agustus 2023, sehingga mencapai omset Erigo sebesar 5 miliar. Hal ini membuat konsumen menjadi terpengaruh terhadap merek Erigo dan merasa terpercaya bahwa merek ini merupakan merek yang pantas untuk diandalkan dan juga memiliki kenyamanan dan juga kualitas yang baik karena dipakai oleh selebritas pasangan ternama di Indonesia. Yang kedua, tercipta kelompok acuan teman atau keluarga, di mana ketika mendapatkan testimoni dari teman atau keluarga merasa lebih terpercaya karena sudah mendengar pengalaman berdasarkan orangnya langsung dan juga dapat merasakan produk tersebut secara langsung ketika diberikan produk tersebut untuk ditester. Dan hal ini meningkatkan kredibilitas pada konsumen sehingga mereka tertarik untuk membeli produk Erigo. Yang ketiga, tercipta kelompok acuan komunitas online, di mana Erigo menciptakan hashtag Erigonation bagi para penggemarnya. Jadi mereka memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan lainnya untuk konsumen berbagi pengalaman, gaya, foto, dan juga review mereka di hashtag Erigonation. Nah, dari kelompok acuan ini maka tercipta pengaruhnya terhadap konsumen, yaitu terbentuklah komunitas virtual yang dapat saling berbagi pengalaman, rekomendasi, dan juga menciptakan loyalitas terhadap merek Erigo. Yang keempat, tercipta kelompok asosiasi dengan merek brand lain, di mana Erigo ini berkolaborasi dengan merek-merek lain seperti Adidas, yang merupakan salah satu merek ternama di Indonesia, sehingga mempengaruhi konsumen lebih lagi. Dengan kolaborasi ini, Erigo menghasilkan t-shirt, hoodie, dan juga sepatu yang merupakan streetwear yang biasanya digunakan oleh orang-orang Indonesia. Tak lupa, yang kedua, Erigo juga berkolaborasi dengan Converse, di mana memadukan dengan elemen klasik dari Converse, menciptakan kaos dan juga sepatu yang kekinian dan juga trendy. Dan hal ini menarik konsumen lebih lagi terhadap produk Erigo. Kemudian Erigo juga berkolaborasi dengan Mr. Donut, di mana Mr. Donut ini merupakan donat ternama di Indonesia. Jadi Erigo ini menghasilkan edisi terbatas yang merupakan koleksi dari Mr. Donut, dikeluarkan seperti pakaian dan juga aksesoris yang diberikan sebagai merchandise. Tentu ini menarik perhatian konsumen karena Mr. Donut merupakan merek donat yang cukup ternama dan tentunya edisinya juga terbatas, jadi nggak semua orang bisa memilikinya. Erigo juga berkolaborasi dengan event yang ada di Indonesia seperti Jakarta Fashion Week, di mana Erigo memperkenalkan koleksi terbaru mereka dengan yang dipakai oleh desainer. Tentunya ini menarik perhatian konsumen, apalagi juga memperkenalkannya dengan budaya Indonesia seperti batik atau tenun. Jadi Erigo ini menghasilkan fashion yang dikolaborasikan dengan batik. Hey teman-teman, di sini saya ingin bertanya di teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih mengalami situasi atau kondisi dalam sebuah hubungan keluarga yang dimana ketika kita ingin membeli suatu produk, pasti ada yang namanya istilah pengambilan keputusan pembelian. Nah, tepat sekali teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa konsep mulai dari pengambilan keputusan pembelian itu biasanya dihandle oleh siapa, buyersnya siapa, influencernya siapa, dan pengguna produk Erigo itu siapa dalam keluarga. Yang pertama ada pengambilan keputusan atau siapa sih yang memutuskan untuk membeli produk Erigo. Nah, pada umumnya yang terjadi pengambilan keputusan pembelian akan suatu produk biasanya dipegang oleh mereka yang memiliki kendali full pada finansial dalam keluarga. Misalkan orang tua ataupun anak-anak
yang mungkin sudah berpenghasilan sendiri. Lalu siapa sih buyersnya? Nah, buyers biasanya mereka yang secara langsung melakukan transaksi pembelian terhadap pembelian produk Erigo. Contohnya tuh misalkan seperti orang tua maupun anak-anak yang mungkin membeli produk Erigo menggunakan uang mereka sendiri. Lalu setelah itu siapa sih influencer dalam keluarga? Nah, biasanya influencer dalam keluarga adalah mereka yang memberi masukan atau saran dalam proses pengambilan keputusan. Nah, hal ini terkait warna, motif, model, dan popularitas, sehingga hal ini akan mempengaruhi anggota keluarga untuk membeli produk Erigo. Yang terakhir ada pengguna atau siapa saja yang menggunakan produk Erigo. Tentunya orang tua maupun anak, keduanya bisa menjadi pengguna jika produk Erigo sesuai dengan keinginan mereka. Tidak hanya itu, Erigo telah menjadi salah satu produk yang dikenal dengan gaya kasual dan trending dengan popularitas yang tinggi, maka tidak heran jika orang tua maupun anak, keduanya bisa menjadi pengguna utama terhadap produk Erigo. Cloud score sendiri adalah matriks yang digunakan untuk memperhitungkan pengaruh sosial media seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain terhadap pelanggan atau interaksi pelanggan. Kali ini saya akan membahas tentang cloud score pada brand Erigo. Jika kita lihat datanya, brand Erigo mempunyai followers sebanyak 2,4 juta per tahun 2022 dan sekarang followersnya bertambah secara perlahan dan konsisten. Jadi, jika kita lihat dari cloud score, cloud score ya, brand Erigo mempunyai total followers sebanyak 2,4 juta. Kita bisa memperhitungkan cloud score-nya dengan melihat seberapa banyak konten yang diupload, ditambah seberapa sering mengupload konten, ditambah interaksi pelanggan, ditambah feedback dari konten tersebut, dibagi total jumlah followers dikali 100%. Dan hasilnya, cloud score dari brand Erigo mendapatkan nilai 85-95, yang artinya dari nilai tersebut adalah sosial media brand Erigo mempengaruhi followers yang melihatnya dan memperhatikannya. Berdasarkan kelas sosialnya, Erigo sendiri diklasifikasikan berada di level mid-level atau middle height, di mana hal ini dikarenakan harga yang ditawarkan dari produk-produk Erigo ini dimulai dari harga 70.000 hingga 500.000. Erigo ini pasarnya juga merupakan anak muda biasanya, seperti yang bergaya hidup street, bergaya hidup urban di perkotaan, dan mengikuti tren banget nih. Biasanya berumur di kisaran 17 hingga 35 tahun. Erigo sendiri, untuk secara generasi, Erigo sendiri masuk di generasi milenial dan generasi Z atau Gen Z. Secara Gen Z ini sangat menyukai tren-tren dikarenakan dari kecil mereka sudah diperkenalkan dengan teknologi, dengan media sosial, sehingga mereka up to date banget sama hal-hal yang lagi tren akhir-akhir ini. Untuk generasi milenial, mereka biasanya tertarik dikarenakan desainnya. Mereka merasa desainnya itu seru, sesuai dengan gaya mereka, dan tidak membosankan, serta bisa dipakai baik casual maupun bukan. Erigo juga memiliki potensi pengembangan produk dengan standarisasi, peningkatan kualitas, di mana mereka tetap terus meningkatkan kualitas mereka dan tentunya memberikan kualitas yang konsisten terhadap produk-produk mereka, dan tak lupa mereka tetap terus membangun citra mereka dengan reputasi merek yang semakin kuat di mata konsumen Indonesia. Mereka juga terus berinovasi,
untuk menghadirkan produk-produk dengan desain fashion terkini, memanfaatkan tren global seperti hoodie, juga kaos dengan desain grafis, jaket streetwear, aksesoris lainnya yang benar-benar masih atau sedang tren di dunia global saat ini. Tak lupa juga Erigo juga memanfaatkan platform fashion saat ini serta online store di mana yang sudah ke tingkat internasional seperti Shopee, Lazada, Tokopedia atau eBay, dan platform fashion seperti ASOS dan juga Zalora yang tentunya mudah diakses oleh konsumen dan sudah terkenal di konsumen. Erigo juga melakukan peningkatan efisiensi produksi di mana mereka sudah memiliki pabrik yang terstandarisasi dan juga metode cara pembuatan produk sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menurunkan biaya per unit mereka namun tidak mengurangi kualitas produk mereka. Erigo pun juga memiliki standarisasi dengan tetap memperkenalkan nilai budaya Indonesia karena mereka bangga akan Indonesia, seperti mereka mengeluarkan produk fashion yang batik atau tenun sehingga memiliki daya tarik bagi konsumen internasional untuk membeli produk Erigo. Erigo memiliki potensi pengembangan dengan lokasi yang sesuai. Contohnya, Erigo mengeluarkan produk dengan iklim di musim dingin, maka Erigo akan mengeluarkan produk fashion mereka seperti jaket yang hangat-hangat atau baju-baju yang tebal. Jika di iklim tropis, mereka akan mengeluarkan produk seperti kaos yang tentunya nyaman juga berbahan ringan, jadi nggak terlalu tebal. Sehingga ketika di saat musim panas dipakai itu tidak terlalu panas. Dan mereka juga mengeluarkan celana pendek. Erigo pun tetap berkolaborasi dengan influencer atau selebritas setempat sehingga tetap dapat menarik daya tarik konsumen untuk membeli produk Erigo. Tak lupa juga, Erigo menetapkan strategi harga yang tepat di setiap lokasi. Misalkan ketika kita beli produk Erigo di lokal atau di Indonesia, pasti harganya lebih murah dibandingkan kita beli di internasional. Karena mereka menetapkan harga yang sudah pas sesuai dengan negara-negara yang telah mereka tempatkan produk mereka.